Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ya, secara bersama-sama. Bekerjalah, maka Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Oke, betul sekali. Dari terjemahan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 105 ini
bekerja, semangat kerja. Apa tadi? Artinya bekerjalah maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Berarti di dalam Quran surah ini Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Oke. Selanjutnya apa itu? Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kita akan dikembalikan kepada zat yang gaib dan yang nyata. Siapakah itu? Allah. Terus lalu dia akan memerintahkan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi setiap apa yang telah kita kerjakan ini akan dibahas kembali di Yaumul Akhir. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, maka lakukanlah apa-apa hal yang berguna dan bermanfaat. Sekarang kita bercermin ke diri kita ini. Apakah kita sudah melaksanakan hal-hal yang bermanfaat itu? Belum. Mungkin sudah, tapi belum sempurna. Maka setelah pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak mampu melaksanakan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk semua orang. Oke. Nah, Quran surah At-Taubah ayat 105 ini tidak ada sebab khusus diturunkannya surah ini, diturunkannya ayat ini. Tetapi Allah itu memerintahkan semua umat muslim untuk bekerja keras. Kenapa sih Allah memerintahkan umat muslim untuk bekerja keras? Karena tidak bermalas-malasan, karena Allah menyukai usaha manusia. Allah melihat usaha yang kita lakukan, bukan cuma hasil yang dilihat, tapi usaha yang kita lakukan. Kadang kita berpikir nih, usaha yang kita lakukan itu mungkin sudah berusaha sangat kuat sekali, akan tetapi hasil yang kita dapat itu menurut kita tidak sebanding dengan apa yang kita buatkan, kita usahakan. Nah, kadang kita ketika hal itu merasa down, merasa tidak pantas dan segala macamnya. Akan tetapi percayalah bahwa Allah melihat usaha yang telah kita buat, bukan hasilnya, tapi bagaimana cara kita mendapatkan hasil itu. Oke? Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dan kandungan ayat ini. Yang pertama tuh di dalam surah ini membahas perintah untuk bersedekah dan berzakat. Selanjutnya membahas mengenai amal soleh dan penegasan bahwa amalan yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah. Kalian percaya dah apapun yang kita lakukan saat malam, saat pagi, siang, bahkan saat sepi, saat banyak orang akan diketahui oleh Allah? Percaya. Tapi kadang kenapa kita walaupun sudah percaya tapi masih melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah itu, bahkan dalam tempat yang ramai? Kenapa kira-kira? Karena hawa nafsunya. Ya legend ya. Siapanya legend? Ya benar ya. Jadi hawa nafsu kita itu kita tuh cuman kurang apa ya? Bukan kurang. Kita itu cuman terbuai hawa nafsu, tapi kita kurang bisa mengontrolnya. Nah, kita kurang bisa mengatur hawa nafsu kita. Jadi dari sekarang ibu harap anak-anak ibu di sini bisa mengontrol hawa nafsunya itu. Oke? Siap. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya perintah di dalam Quran surah ini, perintah untuk kita sebagai umat manusia melakukan usaha secara bersungguh-sungguh, ya kan? Kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu itu secara bersungguh-sungguh? Kenapa? Oke, terus ada lagi. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu itu secara bersungguh-sungguh karena ya itu tadi, Allah kan melihat usaha kita, ya kan? Bukan cuma hasil yang kita dapat. Oke, lanjut ya.
Kita sudah membahas mengenai Quran surat Taubah ayat 105. Selanjutnya mengenai hadis tentang etos kerja. Ada hadisnya? Ada. Sekarang ibu minta tolong satu orang untuk membacakan hadisnya, membacakan terjemahan hadisnya. Terjemahannya saja, boleh? Oke, benar. Jadi dari terjemahan hadis yang telah dibacakan kawannya tadi, apa artinya? Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Mengapa orang yang memanggul kayu bakar tadi lebih baik daripada orang yang meminta-minta? Karena dia sudah berusaha. Ada lagi? Karena dia bekerja keras. Oke, betul ya? Karena kalau kita cuma meminta-minta, berarti kita tidak ada mengharapkan belas kasihan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Ada kan hadisnya itu? Ya. Jadi cerminan untuk kita sebagai umat muslim yang masih muda-muda ya, masih remaja. Berapa umur kalian? 15, 16. Oke, berarti masih remaja ya. Nah, jadi masih kuat, masih semangat, jiwa-jiwanya itu masih semangat. Jadi jangan gawe nak rebahan baik, nak scroll TikTok baik, ya kan? Jadi gunakanlah masa muda kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalian pasti punya hobi semua kan? Punya. Ada yang hobinya main bola, ada yang hobi silat, ada yang hobi apa? Renang, dan segala macamnya, masak. Nah, itu yang kita harus asah kan? Harus kita asah sehingga ketika kita masuk ke kehidupan yang lebih lagi, kehidupan dewasa, kita sudah memiliki bekal yang sudah kita pelajari di masa muda, masa remaja. Oke, lanjut ya. Nah, isi dan kandungan hadis tadi sudah kan? Yang pertama tuh penegasan bahwa perbuatan meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Karena kita hanya meminta-minta kepada orang, ya kan? Bahkan kalau sudah dia meminta, Allah tuh sangat menghargai apapun usaha kita, sekecil apapun usaha kita, ya kan? Walaupun kita hanya katanya tadi hanya memanggul kayu bakar, tapi itu hasil kerja kita sendiri. Oke? Lanjut, penegasan bahwa tidak ada pekerjaan yang hina kecuali pekerjaan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oke, jadi semua pekerjaan yang ada di sini nih, semuanya tuh bukan pekerjaan yang hina. Walaupun kadang ada yang mengambil kayu bakar tadi, kata orang, ih kerjaannya aku nian itu. Padahal, nah mau ngerti siapa? Padahal itu kalau dapat ini siapa mana? Kotor. Jadi setiap pekerjaan yang tidak dilarang oleh Allah tuh pasti ada hikmah dan manfaat. Oke, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke. Sekarang kalian buka buku di halaman 35. Ada soal di sana. Ada soal ya di sana. Kalian lihat 1 sampai 10 pilihan ganda. Itu dibuat soal sama jawabannya sih kok baik. Terus esai 1 sampai 5 itu juga dibuat soal dan buat jawabannya juga langsung. Oke? Oke. Udah ya? Itu dikumpul ya hari ini? Oke. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.